Tips dari saya, penggunaan cut off supaya hasil presisi itu pada saat menekan itu harus santai guys ya. Nggak bisa kita menekan cut gitu ya. Yang akhirnya pisau abrasif itu sifatnya lentur. Pada saat kita melakukan penekanan misalnya yang terlalu keras ya, akan menyebabkan pemotongan itu akan jadi miring. Bisa begini guys. Jadi kayak ketarik ke luar atau ketarik ke dalam hasil pemotongannya itu. Tapi kalau kita menekannya itu set asal jalan, ya itu akan presisi. Jika Anda membutuhkan alat pemotongan besi yang sekali potong, misalnya Anda mau memotong hollow ya atau kanal U sekaligus, Anda membutuhkan cut off. Haston cut off machine. Jadi alat potong besi ya. Bisa hollow, bisa habim kalau yang kecil-kecil, habimnya yang nggak terlalu besar. Kemudian pipa-pipa ya. Kalau kita menggunakan gerinda itu kan lama ya. Kita harus memutar medianya ya, misalnya potong pipa, potong hollow. Kalau ini kan bisa sekaligus, jos gitu kan. Ya tentu masalah pemakaian wattnya akan berbeda dengan mesin gerinda, ya, gerinda tangan. Gerinda tangan paling di 700 watt, 500 watt, 600 watt. Sementara ini di atas 2000 watt. Seperti apa performanya, pemakaian wattnya, kepraktisannya, tingkat kepresisiannya, kita akan langsung uji ya. Cut off terbaru dari Haston, ini tipenya ART 3085003 yang kalau kita lihat di marketplace dijual dengan harga 1,3 juta. Packagingnya seperti ini ya, Haston ART 3085003. Jadi ini cut off mesin potong besi, strong durable, powerful motor, quick adjusting lock. Jadi untuk penjepitnya, klemnya itu quick release. Adjustable cutting depth and angle. Ini juga nanti bisa diatur, ada covernya. Ergonomic handle. Power input di 2300 watt dengan ukuran mata pisaunya di 14 in, RPM diklaim 3900 RPM. Jadi kita udah dapat kuncinya untuk membuka mata pisaunya. Ini mata pisau sudah nempel ya. Kita dapat bonus 1. Kemudian kita dapat cadangan karbon brush. Ada lagi kartu garansi dari Haston, digaransi selama 1 tahun, 6 bulan garansi servis dan penggantian spare part, berlaku 1 kali, kemudian 6 bulan garansi servis. Nah ini petunjuk pengoperasian ya, petunjuk. Covernya oke, rapi ya, tulisan merek Haston. Kemudian ini ada pelindung ya, ini untuk mengurangi percikan yang ke arah depan. Solid guys ya, di finishing berwarna hitam. Dan untuk rahangnya juga ini kokoh guys. Seperti ini. Tebal sekali ya. Untuk panjang kabelnya kita akan lihat ya. Kurang lebih panjang kabel di 1,5 meter. Ini adalah spesifikasi sama persis yang tadi saya bacakan. Kita akan lihat ya sisi sampingnya lagi. Nah ini seperti ini guys ya. Jadi ini quick release klemnya. Nanti tinggal dorong ya, majukan dan kita bisa kencangkan. Ini adalah rantai untuk menutup ya. Pada saat kita akan simpan menggunakan sistemnya rantai begini. Kemudian naik turunnya juga smooth ya, ringan. Di bagian samping belakang dan depan ini adalah knob ya untuk mengganti karbon brush. Trigger dan lock button, jadi kita nggak pegel guys ya kalau memotong media-media yang besar. Kemudian cut off ini juga bisa untuk pemotongan bevel ya. Nanti kita bisa atur di sini mau berapa derajat, apakah 30 atau 45 derajat. Dilengkapi juga dengan spindle lock ya, yang fungsinya untuk mengganti mata pisau. Oke, kita akan langsung uji nanti RPM, tingkat kebisingan dan uji pemotongan. Kita akan coba tes RPM dulu. Saya pertama menggunakan 1300 ya. Turun. Kalau secara spek sih di 2500. Coba dulu di 2200. Turun. Berarti 3500. Ini tanpa beban. RPM. Kita coba besi hollow. Ini ketebalan 1,8 ya. Masih listrik di 3500.
performa sih jos guys ya, mantap banget. Naik turunnya juga mudah. Ini besi ketebalan 1,8. Ya tentu dengan penggunaan cut off ini jadi lebih cepat guys ya. Kalau kita mau memotong dengan angle grinder itu kan kita harus memutar gitu ya. Kalau ini kan langsung. Ini besi 4x4 ya. Ini juga quick release. Jadi kalau mau melepas tinggal seperti ini. Pengaitnya kita lepaskan, saya tarik. Nah, jadi pekerjaannya jadi lebih cepat. Nah, seperti ini guys ya. Biasa guys ya, penggunaan mata pisau abrasif yang seperti ini. Itu akan ada serpian-serpian kayak gini yang mesti kita gerinda. Kita akan coba mengukur tingkat kepresisiannya. Menurut saya sih ini siku ya. Yang bawahnya. Samping. Kemudian siku. Banyak teman-teman tuh suka kasih masukan ke saya, Bang. Penggunaan cut off itu setiap kali saya menggunakan tuh seringnya buat pemotongan hollow itu jadi gak siku, sehingga saya kalau mengelas itu harus menggunakan gerinda lagi ya, disamakan sikunya, dibuat lebih presisi. Ya kalau masalah penggaris siku di konten sebelumnya saya sudah pernah membuat ya, dan saya uji ternyata hasilnya siku ya, sikunya sempurna walaupun berharga di 40-an ribu. Makanya ini saya gunakan untuk mengetes tingkat kepresisiannya ini. Ini juga saya udah bandingkan dengan penggaris Kapro ya, yang harganya bahkan 10 kali lipat atau 8 kali lipat dari penggaris Haston ini. Ini sih worth it banget ya. Buat harian ya nggak sayang. Kalau hilang nggak nyakitin guys. Ya pakai penggaris ini. Kalau pakai penggaris yang 400 ribu, di proyek hilang gimana? Nangis ya? Nangis sayang kan 400 ribu. Ini kan 40 ribu. Hilang beli lagi guys ya. Banyak yang jual. Jadi tips dari saya, penggunaan cut off supaya hasil presisi itu pada saat menekan itu harus santai guys ya. Nggak bisa kita menekan cut gitu ya, yang akhirnya pisau abrasif itu sifatnya lentur. Pada saat kita melakukan penekanan misalnya yang terlalu keras ya, akan menyebabkan pemotongan itu akan jadi miring. Bisa begini guys. Jadi kayak ketarik ke luar atau ketarik ke dalam hasil pemotongannya itu. Tapi kalau kita menekannya itu set asal jalan ya itu akan presisi. Kita coba lagi ini stainless ya. Jadi udah nggak usah lagi diputar-putar gini kalau kayak kita pakai gerinda gitu guys ya. Cepat. Nah, Anda bisa lihat presisi kok, nggak miring. Ibaratnya udah tinggal ngelas. Ini plat besi ya, ini ketebalan di 5 mili. Ya, Anda bisa lihat sendiri seperti ini. Di bagian bawah rapat, sampingnya juga rapat. Itu tadi karena menekannya juga nyantai. Wah, kalau ditekannya kita asal ngejos gitu ya, asal hajar aja, dia akan si mata pisau ini akan mengarah keluar atau bisa jadi mengarah ke dalam, sehingga nanti potongannya akan serong gitu. Kita coba pipa.
Ini menjelang terakhir saya tekan keras-kerasnya. Ini bisa lihat tuh perumahan wattnya naik di 2300, 2500, 2600, 2800. Oke, kita lihat ya hasil potongnya. Ini belum saya gerinda tuh ya. Masih banyak serpihan-serpihannya. Ini presisi dengan cut off. Yang penting itu tadi, penekanan pada saat pemotongan pertama, mengiris pertama, sampai dengan menjelang terakhir, ini nyantai aja guys, nyantai seret. Nah, kalau mau ditekan, biasanya kan di bagian bawah paling keras, paling berat. Tekan aja nggak apa-apa, sekeras-kerasnya, tidak masalah kalau di bagian bawah. Jos. Kemudian kita balik ini. Tuh bagus. Kita ukur suhunya di 47, masih aman. Dan atas juga sama 47, 46. Ya kalau grip adem. Ya. Bagus sih dengan harga murah meriah 1 jutaan. Bit quality-nya juga mantap. Hasil pemotongannya Anda udah lihat sendiri. Sangat presisi. Gimana guys? Anda udah lihat sendiri ya pengujian yang saya lakukan. Di pengujian tadi besi hollow 4x4 lancar ya. Bisa cepat dibanding kita menggunakan mesin gerinda. Kita juga pengujian ya dengan pipa besi diameter di 5 cm 2 in itu pun nggak ada masalah, semua lancar. Sangat recommended di harga 1,3 juta, apalagi produk-produk Caston juga mempunyai garansi resmi. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you for watching. Saya Om Ayi, Abang-Abang Channel.